Bagus. Halo semua, pagi semua. Semua sehat? Sehat. Sehat ya. Keluarganya juga sehat-sehat. Saya nggak usah, tapi saya pileknya nggak mendingan kok. Saya pilek tapi saya nggak mendingan. Ya udah bagus, nanti minum air hangat yang banyak ya. Saya minum air air garam. Oh iya, air garam jangan diminum, dikumur aja. Bu, dulu bapak saya boleh minum air garam. Boleh sih minum, tapi jangan. Air garamnya diminum tadi kemarin. Disuruh papa aku, Bu. Saya juga disuruh mama aku, Bu. Disuruh minum air garam. Oh. Lagi Asya. Apapun obatnya. Halo Beatrice. Stacey mama udah baik. Stacey mamanya juga sakit ya. Udah. Udah ya. Puji Tuhan ya. Oke, semua kayaknya kelihatannya semua udah siap sekolah minggu nih. Ayo kita mulai sekolah minggu yuk. Hari ini kita mulai sekolah minggu dengan nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Semua bahagia kan ketemu teman-teman walaupun online? Senang nggak? Ya pagi. Yuk kita nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari anak-anak, kan ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama kawan semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mulai nunjuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ayo anak-anak, kita nyanyi lagu Mas Sekolah Minggu yuk. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Tema sekolah minggu ulangan 31 ayat 12.
seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Yuk anak-anak, kita berdoa yuk, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini walaupun secara online untuk beribadah di sekolah minggu. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami dan keluarganya yang menghadapi masalah. Tuhan pimpin ya Tuhan mereka supaya berikan mereka kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut. Tuhan juga sebentar lagi akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan pimpin kami ya Tuhan supaya kami dapat duduk tenang-tenang, fokus untuk mendengarkan dan mengikuti kebaktian sekolah minggu kami. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, Lause, pernah gak kalian itu menghadapi ketakutan? Pernah ya? Pasti pernah sih. Kalau Lause biasanya tuh takutnya kalau lagi ulangan. Karena tuh Lause tuh orangnya suka pelupa. Jadinya belajar depan, lupa belakang. Belajar belakang, lupa depan. Jadi kalau ujian tuh suka deg-degan. Aduh, ujiannya gimana ya? Tapi puji Tuhan sih setiap Lause takut di dalam ketakutan Lause tuh selalu berdoa dan percaya bahwa Tuhan tuh akan menolong Lause. Dan puji Tuhannya lagi, setiap ulangan sih Lause bisa mengerjakan dengan baik. Nah anak-anak, ingat ya, jadinya istilahnya dalam ketakutan apapun masalah yang kalian hadapi, Tuhan pasti berserta dengan kalian. Kalian cukup percaya dan taat aja, Tuhan pasti akan bukakan jalannya. Nah anak-anak, kita nyanyi lagu Percaya dan Taat ya. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, ya beserta kita dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Sekarang kita dengarkan persembahan puji-pujian dari anak sekolah minggu. Yuk. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih
Ya, anak-anak gimana tadi persembahan puji-pujian, cakep kan? Nah, ya. Terima kasih ya atas persembahan puji-pujiannya. Nah, sekarang kita siapkan hati kita untuk persembahan. Nah, persembahan itu nanti ada di bawah ada QRIS, barcode gitu. Minta bantuan orang tuanya untuk scan ya. Terus jangan lupa jumlahnya di belakang jumlah uang yang kalian berikan untuk persembahan ditambahin angka 21. Jadi itu untuk menandakan bahwa itu persembahan dari anak sekolah minggu. Misalnya pemberian persembahannya 20.000. Nah, belakangnya 20.000 21 ditambahin ya. Nah, kalau misalnya nggak bisa untuk scan barcode, bisa dimasukkan ke dalam amplop dulu. Nanti pas kita ketemuan lagi secara offline ke sekolah minggu di gereja, di gedung gereja, bisa diserahkan ke guru-guru langsungnya ya. Yuk, mari kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Betapa ku bersyukur. Nah, sebelum pengumuman kita berdoa dulu ya untuk persembahan dan firman Tuhan. Yuk mari anak-anak kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah memimpin sekolah minggu kami dari awal sampai sekarang. Tuhan juga terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang begitu besar kepada kami setiap harinya. Tuhan juga kami memberikan persembahan yang kami tahu semuanya berasal daripada-Mu, kiranya dapat disucikan, dikuduskan untuk pelayanan di sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat duduk dengan tenang, dengan berhikmat ya Tuhan yang diberikan oleh daripada-Mu, supaya kami dapat mengerti dan praktekannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita ada pengumuman nih. Pengumumannya ada 2. Yang pertama latihan kur. Latihan kur hari ini ada ya, tetap seperti biasa jam 12.30. Nah, latihan kur, lagu yang dilatihanin itu masih pakai lagu yang lama. Jadinya belajar lagi supaya lebih mantap ya. Nah, yang kedua itu kita ada pengumuman, yang berulang tahun, yang berulang tahun ada minggu ini ada 2. Yang nomor 1, yang pertama itu Lydia Caroline dan yang kedua Queen Valentine. Dua-duanya tanggal 8 Februari. Jadinya hari ini ada gak ya? Yang berulang tahun hadir gak? Queen ada ya. Oh ya ada kalau Queen ada ya udah ucapin. Lydia juga ada ya. Lydia juga ada ya. Buka video Lydia biar kita lihat. Lydia buka video biar apa? Ayo kita yang udah yang
Anak-anak sekolah minggu yuk ucapin happy birthday kepada Lydia dan Queen Valentine ya. Bisa dicek. Happy birthday Lydia. Happy birthday. Happy birthday ya Queen Valentine. Semoga makin giat melayani Tuhan ya. Saat beribadah. Oke. Oh, ada yang join bukan? Oh ya, nggak apa-apa. Ya udah, sekarang setelah ini kita ada pengumuman lagi. Oh ya, kumpulin stiker. Jangan lupa ya semua. Makanya stiker itu ada 2 seperti biasa. Yang satu hadir di sekolah minggu, yang satu lagi untuk buka kamera. Jadi anak-anak diharapkan untuk buka kameranya begitu kalian mulai sekolah minggu ya. Biar dapat 2 stiker. Dan kalau makin banyak stiker yang didapatkan kan nanti makin cepat tuh dapat hadiahnya. Nah ayo, terus habis itu selanjutnya kita dengarkan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Anak-anak, kita mendengar firman Tuhan, gabung ke breakout room ya. Iya, Nanti kalau ada Balita Pratama ya untuk yang kelas kecil. Kalau kelas besar langsung ke Madya Tunas ya. Iya. Pinter sekarang udah pada pinter ya. Elsa progress. Good morning, Elsa. Selamat pagi. Sebentar lagi akan disambungkan. Suaranya serak. Sebentar lagi akan disambungkan dengan Zoom. Sebentar ya. Bentar, lagi kutak-ketik. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di sekolah minggu ya. Yuk kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami dapat datang pada minggu ini untuk dapat kembali lagi berbakti di dalam sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar lagi dari satu orang tokoh Alkitab ya Tuhan. Kami mau belajar dari kehidupan Yakub. Bagaimana Tuhan yang mengubah dia. Tuhan yang telah memilih dia dan Tuhan yang mengubah dia. Tuhan kami mau belajar dari kehidupan Yakub ya Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang dapat dipakai oleh Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, hari ini, pagi ini, ya, saya akan menunjukkan kepada kamu, langsung menunjukkan ya, sebuah gambar barang yang udah kuno.
kuno itu udah lama sekali. Yang mungkin kita nggak pernah lihat lagi zaman sekarang. Tahu nggak ini apa? Ini adalah jam saku. Jadi mereka itu pakai ini dan itu ada rantainya taruh di sakunya. Nanti kalau mereka mau buka, mau lihat jamnya itu mereka buka. Nah, lihat jamnya itu. Nah, zaman sekarang orang nggak pakai lagi ini. Dulu sekali ini harganya udah mahal. Hanya orang-orang kaya yang bisa beli dan memiliki jam ini. Ini barang berharga zaman dulu. Zaman sekarang juga jadi barang antik lebih mahal lagi. Nah, ini biasanya dimiliki oleh bapak-bapak ya. Nah, bapak-bapak itu biasanya tuh mewariskan barang berharga ini kepada anaknya kalau nanti dia meninggal. Jadi dia barang berharga ini diwariskan kepada anaknya. Nanti barang warisan ini kan berharga sekali, anaknya akan simpen dan jarang pakai mungkin tapi jarang-jarang karena kan barang berharga demikian ya. Nah, nanti dia kalau dia punya anak dan dia mau mewariskannya lagi kepada anaknya lagi. Jadi nanti akan diturunkan kepada cucunya gitu ya. Nah, inilah yang namanya disebut warisan keluarga. Nah, ini tentang warisan keluarga. 2 minggu yang lalu kita udah belajar bahwa Abraham itu adalah orang yang sangat kaya. Dan ketika dia meninggal, menurut kalian apa yang diwarisi oleh anaknya? Siapa nama anaknya? Ishak. Ya, betul. Anaknya itu Ishak mewarisi ternak, perak, emas, dan segala macam yang lainnya. Jadi dari Kejadian pasal 25 ayat 5 mengatakan bahwa Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Jadi Ishak juga menjadi sangat kaya sekali. Berkat kekayaan ini semuanya berasal dari Allah. Karena memang salah satu janji Allah kepada Abraham dan keturunannya adalah berkat. Tapi selain berkat kekayaan, Allah juga memberi Abraham sesuatu yang lain. Apa itu? Ada yang ingat? Ya, janji-janji covenant Allah. Yang artinya janji-janji dalam perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi Allah juga mewariskan kepada Ishak janji-janji covenant ini yang sama yang dibuatnya dengan Abraham. Allah berfirman bahwa Dia akan menyertai Ishak dan memberinya banyak keturunan, memberikan tanah Kanaan kepada keluarga dan keturunannya, dan memberkati bangsa-bangsa melalui Abraham, melalui Ishak. Ketika Ishak dewasa, dia menikah dengan Ribka. Nah, Allah memberkatinya dia dengan 2 anak kembar. Ayo, siapa yang tahu nama anak mereka ini? Benar. Satu, yang pertama namanya Esau, yang kedua namanya Yakub. Ishak dan Ishak dan Ribka juga harus menunggu cukup lama, kurang lebih 20 tahun, untuk mendapatkan keturunan. Allah tidak pernah ingkar janji atau lupa sama janjinya memberikan keturunan kepada Abraham dan kepada Ishak. Allah nggak pernah lupa janjinya. Tapi sesuai dengan waktu Tuhan, mereka mendapatkan sekaligus 2 bayi kembar. Bayi kembar tuh memang kadang-kadang lucu ya. Tapi kadang-kadang bisa bikin mamanya itu kecapean ngurusin ini. Nah, 2 bayi kembar ini, yaitu Esau dan Yakub, ketika sebelum mereka lahir, masih dalam kandungan, Allah telah berfirman bahwa anak yang tua, yaitu anak yang lahir lebih dulu, akan menjadi hamba anaknya yang muda, yang lahir belakangan. Saya ulang ya. Allah berfirman bahwa anak yang tua, yang lahir lebih dulu, yang sulung kan, akan menjadi hamba kepada anaknya yang muda, yang lahir belakangan, adiknya. Padahal kita tahu biasanya pada zaman itu anak sulung akan lebih banyak mendapatkan keistimewaan daripada adik-adiknya. Dan biasanya si sulung akan menjadi kepala rumah tangga ketika bapaknya meninggal. Tapi justru hal ini yang berbeda terjadi. Hal ini terjadi sebaliknya. Esau si sulung akan menjadi hamba dari si adik Yakub. Nah,
Ini ada dua gambar Esau dan Yakub sudah dewasa. Yang sedang jongkok itu adalah Yakub, yang sedang berdiri itu adalah Esau. Ini ketika mereka sudah besar. Allah memilih Yakub untuk menjadi pewaris janji-janji covenant Allah dengan umatnya. Allah memilih Yakub. Karena kan ada anak dua. Allah mesti pilih salah satu. Nah, Allah memilih Yakub. Pertama kali janji ini diberikan kepada Abraham, lalu kepada Ishak, dan sekarang kepada Yakub. Allah akan memberkati dan melindungi dan memberi Yakub banyak keturunan dan memberikan tanah Kanaan sebagai warisan. Bahkan melalui keluarga Yakublah nanti juru selamat akan datang suatu hari nanti. Betul, lewat anak Yakub yang bernama Yehuda akan lahir keturunan Kristus, Yesus. Ya, Allah memilih Yakub bukan karena ia lebih baik, bukan. Yakub, Esau sama seperti kita adalah orang berdosa. Allah tidak berhutang apapun kepada mereka, tapi Allah memilih Yakub untuk menunjukkan anugerah dan belas kasih-Nya. Janji-janji dalam perjanjian Allah digenapi sama sekali bukan karena kehebatan atau kepandaian, atau kemampuan, atau usaha Yakub. Bukan sama sekali. Kita akan melihat selanjutnya bagaimana Yakub itu. Kitab Kejadian pasal 25 dan pasal 27 menceritakan bagaimana Yakub menipu Esau dan bahkan menipu papanya sendiri, Ishak. Memang Yakub itu digambarkan sebagai orang yang penuh dengan akal dan tipu daya. Banyak berbohong, bohong sana, bohong sini. Yakub telah memanfaatkan Esau yang dikatakan Alkitab tidak menghargai hak kesulungannya dengan menukar dengan satu mangkok sup kacang merah dengan hak tersebut. Lihat itu ada gambarnya kan? Yakub sedang memasak sup kacang merah. Kemudian Esau pulang dari berburu. Dikatakan dia capek sekali. Kalau saya nggak makan sekarang, saya akan mati. Benar gak sih? Enggak lah ya. Tapi Esau itu demikian adanya. Ketika dia sedang capek begini, kemudian dia minta makanan kepada Yakub. Yakub bilang, boleh, saya kasih kamu sup kacang merah ini. Tapi tukar dengan apa? Tukar dengan hak kesulungan kamu. Oh ya sudahlah. Nggak apa-apa, kata Esau. Saya kalau nggak makan pun saya akan mati. Jadi Esau tidak menghargai hak kesulungan itu. Lalu dia meminta makanan masakan yang dimasak oleh si Yakub, lalu dia memakannya. Alkitab memang menyatakan bahwa Esau tidak menghargai hak kesulungannya. Tapi lihat, di sini ada kelicikan dan tipu daya oleh si Yakub. Karena banyak sekali keuntungan kalau memiliki hak kesulungan. Yakub kan lahir belakangan, dia bukan sulung. Yang sulung adalah Esau. Nah, kemudian satu lagi, kemudian seharusnya Yakub tidak perlu melakukan tipu daya ini. Seharusnya Yakub mempercayai saja Allah untuk memberikan hak kesulungan tersebut dengan cara Allah, sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Mestinya Yakub nggak usah melakukan hal tipu-tipu demikian. Kemudian hari, berapa waktu kemudian, dengan bantuan Ribka, ibunya, mamanya mereka itu Ribka ya, Yakub juga menipu ayahnya untuk mendapatkan keuntungan yang lain, yaitu berupa berkat istimewa yang seharusnya diberikan kepada Esau. Waktu itu, Esau disuruh oleh Ishak untuk berburu binatang dan memasak hasil buruannya dan menghidangkannya untuk Ishak. Ayo Esau, kamu pergi tangkap buruan, lalu kamu masak, lalu kamu menghidangkan kepada ayah, kepada papanya yaitu Ishak, lalu aku akan memberkati engkau. Setelah itu, kata Ishak, dia akan memberkati Esau. Tapi ketika Ribka mendengar hal itu, mamanya nih, rencana dia nggak mau hal ini terjadi. Karena dia mau anak kesayangannya, yaitu si Yakub, yang akan mendapatkan berkat itu. Jadi dia menyuruh Yakub, Yakub sini, segera. Kamu ambil 2 ekor anak kambing dari ternak tuh, dari kandang situ, kamu olah. Kita olah menjadi masakan yang enak, yang disukai oleh bapamu. Kemudian kamu sajikan kepada bapaknya.
Setelah itu papa kamu akan memberkati kamu, kayak gitu. Yakub melakukan apa yang disuruh oleh Ribka. Tapi ada masalah lain. Apa itu? Ribka tahu walaupun mata Ishak itu sudah tidak dapat melihat dengan jelas, mata Ishak itu sudah tua, matanya pun sudah tidak jelas ya. Tapi dia bisa membedakan suara dan badan mereka. Esau dan Yakub badannya berbeda. Yang Esau itu badannya banyak bulunya. Kalau Yakub itu licin, nggak ada bulu-bulu, dan di sini juga nggak ada bulunya tuh kan ya. Dan suara orang itu beda-beda. Yakub dan Esau walaupun saudara kembar pasti suara beda. Seperti kita tahu kan, suara mama kita, suara papa kita, suara adik kita. Kita bisa tahu dengan kenalin suaranya itu. Esau pun suaranya beda dengan Yakub. Pasti Ishak dengar dengan walaupun matanya nggak bisa melihat, tapi kan bisa mendengar suaranya. Tapi kemudian Esau itu pergi berburu ya, seperti tadi disuruh sama Ishak. Ketika itu terjadilah penipuan ini. Penipuan yang satu berbuah penipuan yang lain. Kebohongan satu berbuah kebohongan yang lain. Perhatikan anak-anak, demikianlah manusia, penuh dengan dosa dan tipu daya. Nah, kita lihat ya, pada waktu itu ketika Yakub sudah selesai masak, dia menyajikan makanannya yang enak itu kepada Ishak. Kemudian ayahnya makan, Ishak makan, Yakub menghampiri Ishak, dikatakan, "Kamu siapa?" kata Ishak. Kan matanya nggak jelas ya, ketika dia tahu ada orang datang, ditanya, "Kamu siapa?" "Kok saya Esau," katanya gitu. "Kok kamu berburunya cepat ya?" begitu. Yakub berbohong. Dikatakan, "Saya Esau, Pak. Iya, ini dapat buruan dengan cepat karena Tuhan Allah menolong saya." Benar nggak demikian? Enggak. Deng dong. Kalau ada film kartun, deng dong. Artinya apa? Bohong satu, bohong dua, bohong tiga. "Kamu Esau?" "Iya, Pak, saya Esau." Bohong satu. "Kok kamu berburunya cepat?" "Ya Allah, Tuhan Allah menolong saya." Lihat, bohong demi bohong terjadi terus. Nah, kemudian Yakub setelah selesai disuruh mendekat sama Ishak. Ketika mendekat, diraba tubuhnya, dipegang bagian belakangnya. Kamu lihat gak itu? Yakub itu yang sedang bersujud di depan bapaknya, melihat ada siapa? Ada putih-putih. Itu adalah bulu binatang yang ditambahkan di bagian belakang lehernya. Supaya bagian tubuhnya yang licin, yang gak ada bulu, kalau diraba seperti ada bulu. Kemudian dia pakai di tangannya juga, bulu binatang juga. Sepertinya juga ada banyak bulu. Karena tangannya tidak banyak bulu. Kemudian satu lagi, dia memakai pakaian Esau. Jadi bau pakaiannya Esau itu menempel di pakaian kan. Jadi dia itu nanti ketika kalau didekati akan tercium baunya bau pakaian Esau gitu. Lihat, kulit Yakub yang licin sudah dipakaikan kulit kambing yang berbulu. Dan dia memakai pakaian Esau. Jadi ketika diraba dan dicium oleh Ishak, dia berkata, "Kalau suara Yakub, tapi kulit dan bau tubuhmu adalah Esau." Jadi Ishak percaya bahwa ini adalah Esau. Dan setelahnya itu pun Esau memberkati anaknya. Siapa? Memberkati Yakub. Mestinya siapa? Mestinya anak yang dia mau kan Esau kan. Jadi lihat gak? Dengdong lagi kan ini. Dosa satu, bohong satu, tadi sudah menjadi 3. Sekarang bohong 4, bohong 5, dan seterusnya. Satu demi satu kebohongan berbuahkan kebohongan yang lain. Ya anak-anak, jangan pernah main-main dengan dosa kebohongan. Kita tidak tahu bagaimana kita berhenti di situ. Berbohong selalu berbuah kebohongan yang lainnya. Memang Yakub kelihatannya berhasil menjalankan rencananya. Tapi Yakub harus menanggung akibat dosa dan kesalahannya. Salah satu akibatnya adalah Yakub harus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Karena begitu Esau pulang dari berburu dan mengetahui ia telah ditipu sekali lagi oleh Yakub, Esau menjadi sangat marah dan mengatakan akan membunuh Yakub. Nah, kamu lihat dari gambar ini.
itu ada yang berdiri di belakang itu adalah mamanya Ribka. Dia sedang berjaga-jaga. Jangan-jangan nanti ketika itu tiba-tiba Esau pulang. Nah, kemudian dia jaga-jaga, jadi dia jagain ya. Kemudian kita tahu dari Alkitab bahwa rencana melarikan diri yang dia pikir cuma sebentar aja akan ternyata terjadinya berapa tahun? 20 tahun. Dan dia tidak pernah bertemu dengan mamanya lagi. Karena ketika dalam pelariannya dia ke tempat lain, mamanya meninggal. Enggak, semuanya sungguh menyedihkan kan? Ini. Kemudian pergilah Yakub seorang diri berjalan ke negeri asing, yaitu ke Haran, tanah kampung halaman mamanya. Di sana ia akan tinggal dengan pamannya Laban. Dalam kesendiriannya berjalan jauh, dia cuma membawa tongkat, demikiannya Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Ia melihat ada tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah di ujung tangga itu ada sinar yang terang sekali. Di sana ada Allah, dikatakan, ada Tuhan. Kemudian dia melihat juga ada malaikat turun naik di atas dari tangga itu. Dan sekali lagi ini semuanya mimpi. Tapi dia melihat bahwa dalam mimpi ini sungguh luar biasa. Belum pernah ada satu orang tokoh Alkitab yang bermimpi demikian. Kemudian berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Sekali lagi Allah menyatakan janji covenant-nya, perjanjiannya kepada Yakub. Tuhan akan menyertai dan melindunginya dan berjanji akan memberkati dan dengan keturunannya yang banyak. Berjanji akan membawa Yakub kembali ke negeri yang ditinggalkannya ini. Kita tahu bahwa Yakub akan nanti dia itu kemudian ketika dia bangun dari tidurnya, dia kaget sekali. Wah, dia telah mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Dan di situ dia memuji Allah. Nah, dia melanjutkan perjalanannya, berjalan terus sampai ke kampung halaman mamanya yaitu di Haran. Bertemu dengan kakak dari mamanya, yaitu dia kan panggil paman ya, namanya Laban. Kita tahu bahwa nanti Yakub akan menikah dengan dua anak Laban, yaitu Lea dan Rahel. Lalu dia akan mempunyai 12 anak laki-laki dan beberapa anak perempuan. Dan selama kurang lebih 20 tahun ia bekerja untuk Laban dengan jujur. Namun ia pun pernah beberapa kali ditipu oleh Laban. Allah memberkati Yakub dan Laban, membuat mereka kaya akan ternak, sampai suatu waktu Allah mengatakan kepada Yakub, kamu saatnya sekarang untuk pulang lagi ke tanah Kanaan, untuk kembali ke tanah Kanaan. Yakub pun bersiap-siap dengan satu keluarga yang besar. Sekarang dia ada istri 2 dan dia juga ada 2 budak yang dinikahinya dan ada anak. Sudah banyak. Dia pergi sendiri, tapi kembali pulang ke rumah kampung halamannya lagi di Kanaan, sudah menjadi banyak orang sekarang. Sampai ketika itu ada satu hal yang membuat dia itu teringat. Dulu dia pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan tempat tinggalnya dengan kejadian yang gak enak. Kakaknya yaitu Esau marah besar kepada dia dan mengatakan akan membunuh dia. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya Esau tetap marah kepada dia, masih marah kepada dia dan mau membunuh dia. Sekarang kan dia bukan sendiri lagi, dia sudah punya istri dan anak-anak dan sudah menjadi keluarga yang besar sekali. Bagaimana kalau anak-anaknya dan keluarganya ini dan istrinya dicelakai oleh Esau yang masih marah? Jadi dia sungguh khawatir sekali. Lalu dia itu melakukan satu hal lagi. Saya akan menunjukkan satu gambar. Dia pergi dengan satu orang, dia pergi sendiri ya, pulang kembali dengan keluarga yang demikian banyak, dengan harta yang banyak. Lihat di belakang gambar itu, di belakang unta yang membawa keluarganya itu ada siapa? Ada hamba-hambanya, juga ada ternaknya.
menjadi keluarga dia juga menjadi keluarga yang kaya sekali ya. Nah, dalam takutnya Yakub itu dia melakukan satu hal yang benar, yaitu berserah kepada Tuhan. Di Kejadian pasal 32, Alkitab mencatat pengakuan Yakub. Dalam doanya dia berkata kepada Tuhan, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan Engkau ya Allah, yang Engkau telah tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku Esau, sebab aku takut kepadanya. Nah, Allah telah bekerja dalam kehidupan Yakub dan mengubahnya. Sehingga pada saat ketakutan, ia berpaling kepada Tuhan, yang mencari pertolongan dari Tuhan dan percaya kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri, bukan cari akal untuk tipu-tipu lagi. Ada perubahan yang besar terjadi pada dirinya. Lalu masih ada satu lagi kejadian yang luar biasa terjadi pada malam hari itu. Ada seseorang, tanda kutip, jadi bukan benar-benar orang, yang bergulat dengan Yakub pada malam itu. Bergulat tahu kan? Apa seperti kayak orang berantem tapi dengan apa ya, bukan dengan tonjok-tonjok tapi dengan acara dipeluk, dipiting segala macam gitu ya. Yakub menyadari bahwa orang yang bergulat itu adalah bukan manusia biasa. Dia tahu ini adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Yakub terus bergulat, memohon kepada Allah untuk memberkati dia. Nah, ada hal yang istimewa lagi juga. Sejak saat itu, Yakub diberikan nama baru oleh Allah, yaitu Israel. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan dari mana nama Israel itu muncul. Ya, itu adalah nama lain dari Yakub. Yakub akan menjadi nenek moyang Israel karena dari keturunannya lah nanti 12 suku bangsa Israel akan diturunkan. Anaknya ada 12, tapi nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Hal ini merupakan suatu perubahan yang besar dalam diri Yakub, bukan? Sebelumnya ia selalu menginginkan banyak hal, menginginkan sesuai dengan caranya sendiri, pakai tipu-tipu, pakai bohong-bohong. Sekarang ia menginginkan berkat dan menuruti kepada kehendak Allah. Dan dia mau taat kepada Allah. Nah, bagaimana akhirnya ketika Yakub dan rombongan keluarganya bertemu dengan Esau? Ketika melihat Esau, Yakub pun berjalan mendekati dan sujud 7 kali di depan Esau. Karena dia itu tahu dia telah melakukan kesalahan. Jadi dia sebelum bertemu dekat, dia sudah minta maaf dulu kepada Esau. Nah, ketika Esau melihat Yakub berjalan mendekatinya, dia pun, kamu tahu apa yang terjadi? Esau bukannya marah, bukannya malah mengatakan mau membunuh atau mengejar, tapi tidak. Esau malah pergi, berlari, memeluk dan mencium Yakub. Mereka pun berdua menangis terharu. Sungguh waktu itu Yakub penuh dengan sukacita dan terharu. Dulu dia sangat takut kepada Esau karena telah melakukan kesalahan yang besar. Tapi ternyata Esau telah bersedia mengampuninya. Dan mereka pun berpelukan dengan penuh sukacita dan saling bertanya kabar. Esau pun bertanya, itu siapa orang-orang di belakang kamu? Yakub pun mengatakan, ini adalah keluargaku, ini adalah istri-istri dan anak-anakku. Itu lihat begitu banyak sekali harta yang sudah didapatkan. Ada banyak sekali domba yang tampak kan bersama para penggembala itu. Ya, Allah menepati janjinya untuk melindungi Yakub. Bukan hanya itu saja, Allah juga menepati semua janjinya kepada Yakub. Membawa dia kembali ke tanah Kanaan. Membawa dia kembali ke tanah yang telah ditinggalkannya. Yakub perlu belajar untuk mempercayai Allah 100%. Dan Allah setia untuk terus mengajar Yakub, menolong dia bertumbuh dalam kepercayaan dan ketaatan kepada Allah. Tidak lagi pakai caranya Yakub, tapi dia sekarang berserah dan percaya kepada Allah. Allah telah terus membuktikan bahwa Allah mau mengajar dan mau mengubah Yakub. Allah memilih Yakub untuk mewarisi janji-janji perjanjiannya, bukan karena Yakub lebih baik
atau dari Esau atau dari siapapun, sama sekali bukan. Itu semua karena anugerah dan belas kasih Tuhan. Sama, kita juga demikian. Allah dalam Yesus Kristus telah datang mencari, menyelamatkan kita orang berdosa. Tidak ada satupun kebaikan pada diri kita sehingga kita layak memperoleh keselamatan. Allah tidak menyelamatkan kita karena kita lebih baik dari orang lain. No, kita sama berdosanya. Allah memilih untuk menyelamatkan anak-anaknya, yaitu kita ini, hanya oleh karena anugerah dan belas kasih-Nya. Seperti Yakub, kita ingin melakukan segala sesuatu menurut cara kita, menurut waktu kita. Bukan cara Allah, bukan waktu Allah. Itulah natur dosa kita. Itulah dosa kita yang kita warisi dari Adam. Natur dosa itulah yang bergulat dengan hati kita yang baru, yang Allah berikan ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan. Seperti Allah tidak menyerah kepada atas Yakub, Ia juga tidak menyerah atas kita. Dan kita tahu bahwa kita dapat selalu mempercayai Allah, karena Allah adalah setia, Allah adalah baik, Allah adalah murah hati, Allah penuh belas kasih, dan Allah adalah adil. Mari kita biarkan Allah bekerja dalam diri kita, membentuk kita, mengubah kita menjadi makin serupa dengan Kristus. Seperti Yakub mengerti bahwa ia hanya perlu percaya dan taat kepada Allah, demikian juga kita percaya dan taat. Trust and obey. Trust and obey. Yuk, kita hafalkan ayat hafalan hari ini ya. Kita ambil dari Roma 8 ayat 16-17a. Kita baca sama-sama. Pausenya pindah dulu ke sini. Roma 8 ayat 16 dan 17a. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah apa? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang kita akan terima juga bersama-sama dengan Kristus. Jadi ayat Alkitab ini kita mengerti dulu ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yuk kita hafalkan sama-sama ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Nah anak-anak, kita akan berdoa, kita akan menutup pelajaran kita hari ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang kami pelajari melalui kehidupan Yakub. Tuhan telah membentuk dia, Tuhan telah mengubah dia menjadi orang yang taat dan takut dan tunduk kepada Allah. Kami mau juga ya Tuhan, Tuhan yang membentuk kami makin hari makin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk cerita pada hari ini. Tolong kami ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau meneladani kehidupan Kristus. Kami mau menjauhi cara-cara kami sendiri. Perbuatan kami yang salah, di mana kami mungkin menjadi seorang yang mudah berbohong, mudah menipu orang lain. Tuhan ampuni kami. Kami tidak mau hal itu kami lakukan lagi ya Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami adalah yang menerima janji-janji Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Jangan lupa habis ini kita masih tetap ada breaking room ya.
Oke, Lause. Terima kasih, Lause. Kita masuk ke roomnya masing-masing ya, Lause ya. Iya, masuk ke room masing-masing ya. Dadah, Lause. Bye-bye. Dadah, Lause.